Jumpa lagi dalam dongeng unik Lala. Kali ini saya akan mendongengkan tentang kisah sebuah pohon pisang, kemuliaan pohon pisang. Diharapkan saudaraku semua menerimanya dengan cara spiritual ya masing-masing, karena pensilokaan pengibaratan yang saya lakukan ini bertujuan untuk mempercerah, memperkuat dan menyemangati kita untuk yakin pada diri kita sendiri. Pohon pisang, tahu kan saudara pohon pisang? Pohon pisang hanya berbuah satu kali. Sangat luas dalam persapan buat masing-masing spiritual. Pohon pisang tumbuh saat itu di sebelahnya dengan pohon-pohon lain. Taruhlah pohon pepaya. Kebetulan saat itu pohon pepaya yang ada di sampingnya berbuah sangat lebat. Dan pohon pepaya dengan sombong, ini pohon pisangnya belum berbuah ya saudara. Pohon pepaya berkata kepada pohon pisang, "Hei pohon pisang, lihatlah aku, buahku demikian banyak. Pohon kita sama-sama lurus. Kamu lurus, aku tidak. Kamu hanya berbuah sekali, dan aku bisa berkali-kali, dan buahku besar-besar, banyak, dan berulang-ulang." Lalu si pohon pepaya menasihati, "Hidup itu harus begini bla 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 agar menghasilkan buah yang manis dan bermanfaat." Si pohon pisang tersenyum. Pohon pepaya, kita dikodratkan masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Hei pohon pisang, aku ini membilangimu karena aku berbuah banyak dan lebat, sedangkan kamu berbuahnya hanya sekali. Entah karena mengingkari atau dengan kesombongan, karena kebutaan pepaya yang tidak melihat kelebihan di balik apa maksud secara filosofi kelebihan pohon pisang yang berbuah hanya sekali menikah. Di dunia spiritual, pohon pisang spiritual saya ini maksudnya, buah sekali, hanya sekali, tidak berbuah, sekali berbuah, tidak lagi. Jika dia ingin membuahkan lagi, dia akan membelah dirinya, melahirkan dirinya untuk menjadi tumbuh pohon baru lagi dan berbuah lagi dengan waktu yang sangat cepat, melebihi sang pepaya yang hanya membutuhkan waktu begitu lama. Dia berbuah sekali tapi bisa membelah dirinya, memberi beberapa, berbuah sekali lagi, tumbuh lagi semakin banyak dalam waktu yang cepat. Pepaya hanya melihat dirinya sebagai patokan, tidak bisa melihat yang lain, karena di dalam diri pepaya itu yang kebetulan yang ada di sebelah pisang menikro. Seperti itu. Mengingkari entah tidak bisa melihat karena
buah yang dihasilkan pepaya itu mungkin tidak lezat atau tidak unggul, bukan jenis pepaya unggul mungkin ya, tapi dia membuahkan secara maksimal dengan kesombongannya tersebut. Paham kan saudara maksud saya? Demikian dengan panjenengan yang berusaha mendikte saya. Saya mengibaratkan di spiritual saat ini, di dongeng jalur spiritual Satrio Piningit menika diibaratkan seperti pohon pisang. Jadi Anda yang pohon pepaya, jangan coba mendikte-dikte saya, ngatur-ngatur saya bagaimana cara saya berbuah. Yeah. Untuk tertentu orang yang punya keinginan menguasai saya, menundukkan, ngatur-ngatur orang lain hanya untuk menunjukkan dirinya. Tidak perlu saudara, saya akan memberi pengibaratan lagi. Katakanlah kita sebuah benda yang ditujukan untuk tenggelam ke dasar lautan. Seperti ilmu. Ilmu membutuhkan kedalaman. Ilmu kelautan. Pengetahuan yang dalam tentang untuk mengetahui kelautan. Kalau kita belajar hanya di permukaan laut, kita tidak akan menemui isi laut itu kecuali kita sampai dasar saja. Andaikan untuk sampai ke dasar kita akan menemui banyak kehidupan laut. Jika spiritual lain yang diibaratkan masih mengambang karena ingin terlihat keberadaannya tanpa mengetahui kedalaman laut. Jangan bicara tentang kedalaman laut meskipun Anda membawa jaring menangkap ikan dari isi laut. Jangan bicara tentang isi laut meskipun Anda membawa pancing dan Anda membawa kompas mempelajari angin, membaca ombak dan sebagainya. Anda tidak tahu kedalaman lautnya, saudara. Dan diibaratkan jika spiritual mencapai kedalaman laut karena ilmunya, dia tidak akan mudah muncul lagi atas diri, karena untuk menuju dasar lautan itu sulit sekali, memerlukan pengalaman waktu dan rintangan dan hambatan yang tidak diketahui, yang belum menyelam ke dalam. Jika seseorang ingin melihat seseorang yang sudah berada di dasar laut, secara instan tiba-tiba muncul karena pemanggilan suatu tarikan misalkan, itu memerlukan proses waktu dan sebagainya. Dan di kedalaman laut itu para ahli kedalaman laut tidak sedang ongkang-ongkang atau seperti di pinggir pantai santai-santai minum kopi, bukan. Pasti di dasar laut mengalami sesuatu dan dia tidak bisa langsung dipanggil muncul langsung, tidak bisa direct meskipun punya kesaktian apa. Sedangkan para spiritual itu punya privasi sendiri, punya prinsip dan punya style masing-masing, tidak seperti Anda. Semakin dalam semakin langka, semakin sulit dimengerti, semakin tidak bisa diketahui apa yang menjadi penghasilannya, kemauannya, kemampuannya. Ya saudara pahami menika. Secara dalam, secara dewasa kita menangkap energi yang saya terapkan menika.
Derek, bagi saya spiritual itu adalah berspiritual bagi saya adalah bagaimana cara kita mengungkap kebenaran hidup menuju Tuhan, kesejatian diri, kesejatian dengan Tuhan, bla 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 dan selanjutnya, dan masing-masing. Dan kebenaran tidak butuh panggung, saudara. Tapi hanya butuh keberanian menerima kenyataan. Tidak semua orang loh, saudara, berani menerima kenyataan. Mereka seringkali mensugesti dirinya, menolak kenyataan yang terjadi dengan mensugesti diri bahwa tidak seperti itu. Jika seseorang melakukan itu, mensugesti diri, menolak kenyataan, itu bukan spiritual, saudara. Itu ambisi mencapai dengan menghalalkan segala cara. Itu orang-orang membutuhkan validasi, membutuhkan pengakuan, bukan spiritual meniko. Bagi saya, berspiritual itu adalah mengungkap kebenaran sejati diri kita, dan kita berani menerima kenyataan apa yang sedang kita alami, kita hadapi, dihadapkan dengan sesuatu yang nyata, dan kita dengan gagah melakoninya, mempelajarinya, mendalaminya, bahwa ini sebuah ketentuan yang harus kita lakukan dan kita wajib menyelesaikannya atau memberi jawaban atas pertanyaan dalam hidup kita masing-masing. Segala lontaran, cibiran, hinaan, cemoohan, penolakan karena ketidakmampuan menerima sesuatu yang lebih daripada dirinya. Seperti dongeng unik menika, sederek. Dongeng unik tidak akan redup oleh penolakan, cibiran, dan orang-orang yang tidak mempercayainya. Tidak masalah. Karena bagaimanapun Anda yang tidak siap dengan informasi yang tidak Anda mampu dalam penyerapannya, Anda tidak siap menyerap atau tidak mampu menyerap apa yang saya dongengkan, karena ini adalah di luar kemampuan Anda. Saat saya memberi peringatan, memberi tahu kejadian misalkan dalam pembersihan ini atau dalam penitisan Anda akan mengalami ini. Banyak sekali yang mencibir dan mentertawakan saya karena merasa hebat. Adalah saya sudah mengatakan semua yang tertitisi akan mengalami mual-mual semua dan sebagainya. Dan para sombong itu yang merasa spiritualnya tinggi, manusia SP-nya, dialah SP-nya. Saya tidak merasakan itu, maaf ya, semacam itu kan. Cibir, banyak sekali cibiran, entah di dalam hati ataupun yang sudah diungkapkan, yang berpura-pura masuk ke dengan baik-baik, entah dengan tujuan atau bagaimana. Banyak sekali. Saya menangkap energinya, saudara. Dan saya pura-pura tidak tahu, tunggu saja, lihat saja. Dan saya selalu bilang, hanya untuk yang membutuhkannya saja. Saya kan bilang,
nanti akan mengalami pusing-pusing, di leher sakit, badan meriang dan sebagainya, vertigo dan sebagainya, skalor. Silahkan. Dan saat Anda mencibir seperti itu meskipun di dalam hati, saat itulah titisan yang menuju badan Anda mungkin hilang separuh, tidak jadi. Mungkin misalkan yang akan menitisi Anda misalkan panglima, seorang perwira panglima. Karena Anda punya kesombongan seperti itu, jelas itu mencelat jauh, panglimanya nggak jadi menitis ke Anda saat Anda congkak seperti itu. Dan yang masuk adalah penitis yang lebih di bawahnya. Dan seketika itu, jika spiritual yang merasa tangguh menikah, meskipun juga memang benar-benar tangguh, akhirnya mengalami seperti yang saya katakan. Saya tidak bicara apa-apa lagi. Dan kemudian datang kepada saya bilang lagi, misalkan itu pengaruh penitisan dan sebagainya, masih saja sombongnya itu masih saja. Itu yang di bawahnya keluar lagi, padahal sudah merasakan sakit karena dia adalah seorang ahli misalkan dalam, Anda memang sakti atau ahli dalam pengobatan dan sebagainya. Saya tidak sakti, tapi saya diberi pengetahuan, pemberitahuan bahwa akan terjadi begini. Dan cara mengurangi rasa sakitnya karena ini tidak bisa ditawar-tawar adalah begini. Dan Anda saat melakukan apa yang saya katakan, tapi Anda semohon karena Anda merasa hebat, tidak perlu merasakan sakit untuk menerima penitisan karena Anda dititisi sejak lahir. Omong kosong itu saudara. Tidak ada yang seperti itu. Semua mengalami prosesnya seperti itu. Tidak bisa tidak kalau Anda memang jiwa-jiwa terpilih. Karena seperti yang saya utarakan kemarin soal tablet. Tablet itu adalah tablet Sumeria. Tablet pengubah DNA. Pengungkap kegelapan terpekat yang pernah ada. Rahasia terpekat, rahasia kegelapan yang tidak pernah terpecahkan. Dan itu salah satu yang mungkin diamanahkan kepada saya, yang harus saya sampaikan untuk mewaspadai, eling waspada pada teman-teman pemirsa sayu. Tapi kalau Anda tidak menerimanya, silahkan. Bukan urusan saya sudah mewadarkan dan memberikan kisi-kisinya bagaimananya. Jika Anda terlambat menerimanya, mengakuinya, penyelesaianmu sudah berbeda. Saat Anda datang kepada Anda, saya sudah melakukan yang Mbak Nik katakan, tapi kok tidak. Itu berlaku, obat itu berlaku untuk yang langsung menerima itu loh saudara, yang langsung menerima wadaran saya dan mempercayainya. Kalau Anda percayanya telat, ya obatnya beda lagi. Ingat loh saudara, peran jiwa di sini, peran jiwa itu berpengaruh. Karena tidak sekedar teori atau rumusan atau peran jiwa itu utama saudara. Misalkan selama kita senang, kita percaya kita tidak ada sakit, ya tidak sakit. Senangnya yang benar loh nggih. Tidak senang di atas penderitaan orang lain. Kita tulus menerima segala sesuatunya. Kepasrahan kita kepada Tuhan. Kepasrahan kepada Tuhan sepenuhnya, tidak dengan kesombongan. Tidak mentuhankan keilmuan Anda, kemampuan Anda, tapi kita pasrah bahwa ini memang sudah seharusnya. Itu akan mengurangi rasa sakit dan menyempurnakan proses penitisan. Maka dulu saudara, karena saya kalau mengungkapnya terlalu banyak mungkin semakin bingung dalam penyerapan.
Pesannya sederek semua nggih pemirsa dongeng unik lala, janganlah jika kita ingin memasuki sebuah gua langsung saja, atau misalkan Anda gua itu adalah guanya unik lala, jangan pernah Anda bermaksud mengambil sesuatu yang berakibat pengambil alihan peranan apa yang di dalam dongeng unik menika. Silahkan Anda masuk, Anda menyerap energinya, Anda mendapatkan apa yang sudah disediakan dalam unik lala, tanpa harus mengambil alih hak-hak pemilik unik lala. Oke? Jangan mulai ngatur-ngatur yang ada tatanan yang sudah di situ. Meskipun Anda sudah diterima, Anda sudah menjadi penghuninya di sana, tapi ingat, gua unik menika sudah ada pemiliknya, yaitu Larasnik. Nggih. Jadi jangan ngatur-ngatur. Anda sudah diterima dengan baik, dijadikan keluarga, silahkan menguruni rembuk, silahkan menambahi satu ornamen atau satu keindahan, tapi tidak lantas mengambil alih peranan atau ngatur-ngatur saya, sederek. Anda sudah diperbolehkan menginap dan masuk ke kamar unik lala, misalkan begitu, karena banyak kamar-kamar di sana untuk para sahabat. Tapi kemudian Anda masuk ke kamar saya, itu tidak benar, dan ngatur-ngatur apa yang menjadi isi kamar saya. Jangan ngelamak, sederek. Saya tidak bisa seperti itu. Nggih? Paham kan maksud saya? Silahkan Anda menginap. Silahkan kita mengobrol, bersenda-gurau, bertukar pendapat. Tapi jangan mempertanyakan, menuntut sesuatu. Harusnya begini-begini. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan, sederek. Misalkan dalam mendongengkan sesuatu, kalau saya memang mencari sesuatu, saya utarakan. Jika Anda tidak tahu apa yang ada di pikiran saya, tujuan apa, jangan Anda memutuskan yang bukan ranah panjenengan tanpa seizin saya. Misalkan Anda mulai mengatur-ngatur saya, kamu harus begini, Anda tidak tahu tujuan saya. Oke. Anda mengaku keras, silahkan. Saya tidak mengaku keras. Saya tidak keras, Dek. Saya itu lentur. Tapi seperti yang saya ucapkan tadi, saya seperti pohon pisang. Oke. Pohon pisang yang berbuah hanya sekali. Paham? Saya hanya mengatakan untuk saudara-saudaraku yang mengaku dirinya keras, mengaku dirinya pintar, merasa dirinya keras, merasa dirinya pintar, merasa sakti, berilmu tinggi dan sebagainya, banyak pengalaman hidup. Saya tidak berkewajiban menerangkan apa yang menjadi tujuan saya, dan kalau saya tidak berkenan menceritakan, saya tertawa, saya santai, seakan tidak punya masalah, dan saya tidak punya kewajiban menjelaskan pada Anda apa yang pernah saya alami. Ya, sederek. Jika saya pernah mengalami seperti yang Anda lakukan, bukan berarti kita itu sevibrasi.
Karena semua rata-rata jiwa terpilih mengalami kesandung, kesampar, semuanya. Bahkan tidak jiwa terpilih saja, semua orang itu punya masalah sederek, bukan Anda sendiri. Jika Anda merasa sakit, semua orang sakit. Sudah kemerasaan itu hilangkan, berkali-kali saya bilang. Silahkan kalau Anda tidak mau menghilangkannya, jika di ranah Anda sendiri atau punya komunitas sendiri dan sebagainya. Kalau Anda mau memamerkan pengalaman Anda di saya bosan. Oke, saya pernah mengalaminya. Jika tujuan Anda curhat saja, silahkan, saya akan mendengarnya. Ya. Tapi jangan pernah merasa kemudian setelah didengarkan Anda ngatur-ngatur apa yang baik akan saya lakukan. Saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan karena saya tahu benar apa yang saya ucapkan dan saya ceritakan. Saya wadarkan. Oke? Tidak usah berusaha masuk ke dalam kamar saya karena Anda sudah saya persilahkan di kamar masing-masing di rumah saya. Akan sederek hanya untuk yang merasa, bukan untuk semuanya. Dan ini sederek agar senantiasa kita menghargai orang lain, memanusiakan manusia, menghormati orang lain seperti orang lain menghormati Anda. Saya pernah tidak menghormati apa kepada Anda sehingga Anda seenaknya sendiri merasa berhak berusaha menyakiti saya. Tapi saya tidak merasa tersakiti. Tapi saya melihat keinginan Anda ingin menguasai saya dan menyakiti Anda. Fatal bagi Anda. Mengatakan gimana sederek, mugi rahayu dan kebenaran saya berguna untuk teman-temanku. Rahayu.